Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga dilancarkan semuanya. CV udah aman, surat lamaran juga aman, fisik gue juga sehat. Bismillah. Mbak, deg-degan ya Mbak ya mau wawancara. Masih juga deg-degan ya dari tadi baca doa terus. Selanjutnya, atas nama Soraya, Aduh, aduh ya Allah. Mbak, mas, saya duluan ya Mbak. Misi. ya silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya, boleh perkenalkan diri dulu. Kenalin, nama saya Soraya Hanif Rahman. Oke, untuk mengenai perusahaan ini, apa yang Anda ketahui dengan perusahaan ini ya? Perusahaan ini, ya. Apakah Anda tidak mengetahui tentang perusahaan ini? Kenapa saya tidak tahu? Oh, tidak tahu. Terus kalau misalkan mau melamar, seharusnya sudah tahu ya tentang perusahaan ini. Iya. Ya, baik. Silakan keluar. Terima kasih. Gimana? Kalian nggak mau kan hal seperti tadi terjadi di kehidupan kalian? Jadi, break tadi adalah contoh wawancara. Wawancara itu apa sih? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara yang biasa disebut interview ini merupakan salah satu tahapan dalam seleksi penerimaan pegawai baru pada suatu perusahaan. Hal ini menjadi kesempatan bagi kandidat untuk menunjukkan bahwa dia merupakan orang yang tepat untuk mengisi suatu posisi dalam perusahaan tersebut. Bagi sebagian orang, sesi interview adalah sesi yang menegangkan karena harus berhadapan secara langsung dengan HRD atau user. Namun, ketegangan itu bisa diatasi dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Nah, tenang aja, aku akan kasih tips gimana sih cara mempersiapkan diri dalam wawancara kerja biar gak tegang-tegang banget kayak yang tadi. Yang pertama, tentunya kalian harus pelajari profil perusahaan yang kalian tuju. Kamu harus mengerti nih, bisnis atau jasa apa sih yang dijalankan oleh perusahaan tersebut, apa visi dan misinya, serta apa saja kegiatan yang sudah dilakukan perusahaan tersebut yang menjadi poin plus dari sudut pandangmu sebagai kandidat pelamar kerja. Jadi jangan sampai hal yang terjadi yang tadi terjadi karena kalian kurangnya mempelajari profil perusahaan. Jangan sampai kamu datang ke interview kerja dengan kondisi yang tidak tahu apa-apa tentang perusahaan tempatmu melamar. Interviewer seringkali menanyakan hal-hal yang kamu ketahui tentang perusahaan karena hal ini juga akan menunjukkan seberapa dalam kamu telah mempersiapkan diri untuk melamar menjadi calon pegawai di sana. Yang kedua, pahami posisi yang kamu lamar. Hal yang kamu harus lakukan sebagai persiapan interview kerja selanjutnya yaitu memahami posisi yang kamu lamar. Apa saja sih recruitments yang harus kamu penuhi, mulai dari jurusan kuliah, pengalaman kerja, dan kriteria kandidat seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Sayangnya, banyak sekali fresh graduate yang sembarangan melamar kerja tanpa memperhatikan recruitments pada posisi yang dilamar. Itu jelas akan membuang-buang waktu kita ya teman-teman. Selain itu, kamu juga harus mengerti tugas atau job desk di posisi yang kalian lamar. Baik recruitments maupun job desk sudah dideskripsikan di halaman lowongan kerja. Pastikan kalian sudah memahami semua itu dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan job desk pekerjaan tersebut. Misalnya, kalau kalian mau melamar sebagai editor atau auditor, tentu kamu harus mengerti hal-hal teknis terkait mengaudit di perusahaan tersebut. Yang ketiga, latihan interview. Tahap persiapan interview kerja yaitu tentunya kita harus melatih diri kita dulu sebaik mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan dikeluarkan atau disampaikan oleh interviewer. Latihan ini berguna agar kamu dapat meningkatkan percaya diri dan juga membuat kamu lebih rileks, nyantai menghadapi interviewer karena kamu sudah menyiapkan jawaban-jawaban terbaik kamu. Latihan ini juga bisa kamu lakukan dengan teman atau bisa kamu lakukan sendiri, baik itu di depan cermin maupun di kamar mandi. Ini penting supaya bisa melatih diri kamu agar terbiasa untuk menatap lawan bicara sehingga memberikan kesan profesional dengan percaya diri yang mana akan membuat kesan baik di mata interviewer. Kamu juga bisa mencatat poin-poin penting dari jawaban pertanyaan sehingga akan memudahkan kamu untuk mengembangkan jawaban yang nantinya akan kamu berikan kepada interviewer. Contoh, berikan jawaban positif namun jujur. Interview kerja merupakan tahap di mana kamu harus memberikan kesan profesional kepada interviewer.
Salah satunya adalah dengan menunjukkan hal-hal baik yang ada di dalam diri kamu serta kemampuan kamu. Namun, perlu diperhatikan bahwa jangan sampai kamu menyanjung diri sendiri terlalu berlebihan. Jujur terhadap diri sendiri adalah kunci dari persiapan interview kerja. Jika interviewer menanyakan hal-hal mendalam tentang diri kamu, termasuk kelebihan dan kekurangan kamu harus mengetahui itu semua. Kelebihan diri yang berkaitan dengan komitmen tinggi dalam mengerjakan job desk dan pengalaman apa yang sudah kamu dapatkan selama kuliah atau di pekerjaan sebelumnya. Terkait kekurangan diri kamu harus mengerti apa kekurangan diri kamu. Namun jadikan hal tersebut sebagai pemicu agar kamu bisa mengembangkan diri untuk bisa mengatasi kekurangan tersebut. Saya berikan contohnya yaitu jika kekurangan kamu adalah belum memiliki pengalaman kerja yang memadai karena kamu adalah seorang fresh graduate, maka kamu bisa jelaskan bahwa kamu sudah mengikuti organisasi di kampus sebagai salah satu cara untuk melatih leadership dan soft skill lain seperti kerja sama tim dan kemampuan berorganisasi, sehingga kamu paham bagaimana harus bekerja dalam pekerjaan. Last but not least, ini penting nggak penting sebenarnya, pastikan media sosialmu itu bersih. Di zaman sekarang ini, tim Human Research biasanya melakukan cross-check ke media sosial dari masing-masing kandidat. Jadi, walaupun hal ini terlihat remeh, namun persiapan interview kerja yang juga harus kamu lakukan adalah pastikan sosial mediamu itu bersih. Dalam artian, kamu tidak menggunakan kata-kata kasar saat mengunggah post, kamu juga tidak terlibat war atau adu mulut dengan pengguna sosial media lainnya. Jadi pastikan media sosialmu itu berisi hal-hal yang positif. Kalian membagikan hal-hal positif kepada followers atau following kamu. Contohnya, jika kamu suka membaca buku atau menonton film, kamu bisa mengunggah hal-hal yang berkaitan dengan hobimu. Itu di sosial media tentunya. Hal ini juga bisa memberikan gambaran kepada rekruter bahwa kamu adalah orang yang antusias dan memiliki hobi yang positif. Itu dia 5 tips dari aku untuk persiapan kamu melamar kerja. Jangan lupa untuk meminta restu kepada kedua orang tua dan berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena melalui restu dan doa kalian akan dimudahkan segalanya. Tapi jangan lupa juga untuk mempersiapkan diri dengan maksimal. Semoga sukses dunia akhirat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!